kalau kita berada di posisi mereka. Jadi orang dilevelkan mana yang lebih terhormat, mana yang kurang terhormat, mana yang lebih rendah, mana yang lebih pintar dan seterusnya. Itu stratifikasi. Frame yang kita gunakan adalah diferensiasi. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya Rudi Cahyo, masih selalu di acara Kata Rudi Cahyo. Dan kali ini masih melanjutkan membahas tentang sepak bola kita, Timnas Indonesia. Dan ada kabar yang kurang mengenakan yang saya dengar bahwa para fans, para pendukung atas ketidakpuasannya karena kalah kemarin dan tidak jadi masuk Olimpiade, kalah atas Gini dengan skor 1-0, dan ada ketidakpuasan terhadap keputusan wasit, terutama berkenaan dengan penalti yang diberikan. Untungnya satu tidak masuk, tapi dari situ kemudian akhirnya berbuah kekalahan, dan mungkin karena keputusan wasit tersebut maka jadinya berbuah kekalahan. Dan dari situ muncul pernyataan-pernyataan, ungkapan-ungkapan ketidakpuasan yang berwujud hujatan sampai pada rasisme. Yang secara resmi kemudian Erick Thohir melalui akun resmi PSSI meminta maaf kepada Federasi Sepak Bola Gini dan kepada masyarakat Gini, kepada fans Gini, kepada para pemain. Pokoknya pada prinsipnya PSSI meminta maaf atas situasi yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, ini juga tentu saja buat saya secara pribadi juga tidak menyenangkan ya. Artinya, oke kita kalah, oke kita tidak puas, mungkin ketidakpuasan kita memang tidak kepada para pemain karena permainan mereka juga sudah bagus, tapi karena ketidakpuasan kita terhadap situasi, terhadap proses berjalannya pertandingan, terhadap wasit maupun terhadap, mungkin bisa jadi ada yang dicurahkan kepada tim Gini karena mereka sendiri juga, ketika kita membayangkan bahwa mereka seperti Al-Ghujju yang kokoh, yang dengan tubuh yang kuat, tapi ternyata mereka juga sangat paham dengan persepakbolaan, terutama bagaimana caranya mendapat keuntungan dari pelanggaran-pelanggaran. Maka dari itu ternyata meskipun badan mereka kekar, mereka tahu kapan saatnya mereka mengambil keuntungan dengan menjatuhkan atau dengan bukan menjatuhkan ya, mungkin apa ya, yang dilakukan oleh pemain kita itu mengenai kaki mereka, seperti Witan itu juga ada sentuhan sebenarnya, dan Dewangga juga ada kontak, tapi kontak itu kalau kalau di konteksnya Witan sih mereka paham banget bahwa sentuhan sekecil apapun itu kalau sudah dekat di kotak penalti atau bahkan di kotak penalti itu bisa dimanfaatkan. Nah, sehingga mereka tahu itu. Terus yang kedua juga pada waktu Dewangga yang aktif itu adalah karena bolanya itu sudah di kena kakinya Dewangga, sudah tertendang, sudah di sweep, dan justru pemain Gini yang memang karena sedang berlari kencang menabrak Dewangga dan kemudian terjatuh. Itu yang bikin jadi protes kemudian. Tetapi sebenarnya kalau kita mau fair, kita pun juga bisa melakukan itu ya di beberapa pertandingan, mungkin kita melakukan itu. Artinya bukan kita diving, enggak, tapi kalau memang enggak semua pemain, beberapa pemain yang memang paham dengan hal itu ya udah secara alamiah aja. Kalau memang tubuhnya tidak mampu menahan badannya, maka dia lebih baik secara alamiah jatuh. Karena hal yang seperti itu pun nanti akan diputuskan oleh wasit. Sehingga nggak apa-apa lah sebenarnya kalau memang ada kontak dan kemudian kita tidak bisa menahan tubuh kita secara alamiah, kita biarkan tubuh kita jatuh. Dengan begitu, yang kita antisipasi bukan lagi cedera karena kita menahan tubuh kita, tapi lebih kepada ketika jatuh bagaimana caranya tubuh kita ketika jatuh itu, artinya bukan melawan hukum alamnya ya, melawan gravitasi, melawan arah
apa, tidak tidak menahannya lah, ya tidak ada aksi reaksi, tapi kita mengikuti bagaimana arah tubuh kita meluncur dan seperti itu kadang-kadang memang menguntungkan untuk mendatangkan keputusan wasit memberikan, free kick atau penalti. Nah, itu yang terjadi kemarin, terutama di Witan yang kemudian berbuah gol, tetapi yang di Dewangga itu seharusnya tidak memang ya. Tapi bagaimanapun juga, mungkin kita juga kalau mau fair juga bisa saja ya, sebenarnya 1, 2 kali, 3 kali melakukan hal yang sama. Cuman ya posisi kita sekarang, eee, ya kadang-kadang frontal sih kalau kalau kita itu kan intensi untuk melakukan itu kayaknya enggak ya, artinya lebih kepada untuk beberapa pemain yang profesional kan untuk mengurangi akibat cedera yang fatal kan lebih baik kalau kita tidak melawan gravitasi atau tidak melakukan reaksi terhadap arah tubuh kita maupun berat tubuh kita ya. Yang perlu kita lakukan adalah melenturkan saja tubuh kita. Itu akan lebih bisa mengurangi cedera, tapi ketika melawan itu malah biasanya berdampak fatal dan untuk pemain-pemain yang sangat paham itu akan coba melenturkan dan mengikuti arah dan berat badan. Itu yang dilakukan oleh beberapa pemain yang profesional di tempat kita, lebih lebih ke arah sana sih, bukan kepada secara terang-terangan mencari cara untuk mendapatkan pelanggaran ya. Tapi kalau di beberapa aksi gini kemarin memang ada arah yang lebih ke intensi untuk mendapatkan keuntungan dari situ ya. Tapi ya bagaimanapun juga sudah diputuskan sama wasit, sudah diketok palu dengan hasil 1-0, ya sudah. Artinya, kita itu kalau mau belajar objektif ya komentarin saja, bagaimana jalannya pertandingan dan seterusnya ya, tapi tidak usah menyerang personal. Wong kita memberikan komentar terhadap jalannya pertandingan, terhadap bagaimana permainan tim kita maupun permainan tim Gini itu aja kadang kita masih masih salah-salah ya, masih apa, masih kepleset-kepleset gitu lah, masih masih ada salahnya dari pernyataan kita, mungkin ada agak kasar dan lain-lain ya. Nah, apalagi menyerang personal udah pasti kasar itu jangan. Artinya kita jangan sampai merendahkan merendahkan diri kita. Dengan kalah kemarin aja permainan kita kan bagus kan. Artinya kita itu terhormat gitu loh. Jangan capaian ya dengan permainan yang bagus, dengan elegan dan terhormat kemarin justru dijatuhkan oleh pernyataan-pernyataan kita terhadap tim Gini, apalagi sampai bersifat rasis, itu janganlah. Karena pada posisi yang berlawanan atau kalau kita berada di posisi mereka, kita diperlakukan seperti itu juga pasti kita tidak akan terima. Jadi gampangannya seperti itu aja. Sesalah-salahnya mereka, ya kalau mau objektif, gunakanlah atau lakukanlah analisis objektif pada objek, pada kenyataan, pada fakta, bukan menyerang personal. Nah, lagi-lagi, ketika teman-teman melihat mungkin video saya sebelumnya, ada frame cara melihat stratifikasi. Jadi orang dilevelkan mana yang lebih terhormat, mana yang kurang terhormat, mana yang lebih rendah, mana yang lebih pintar dan seterusnya itu stratifikasi. Tapi dalam konteks konteks, ini, apa, kita melihat diri kita dan melihat orang lain secara setara dan, dengan prinsip saling menghormati, saling menghargai, maka seharusnya frame yang kita gunakan adalah diferensiasi. Jadi satu orang dengan orang yang lain itu hanya soal berbeda saja, bukan yang satu selalu lebih baik dari yang lain, apalagi ras yang satu lebih baik dari ras yang lain, enggak. Ini hanya soal perbedaan aja. Setiap ras, suku, agama itu punya, person-person, punya human yang, ada nilai baik dan buruknya sama semuanya. Jadi seharusnya kita menggunakan frame diferensiasi itu. Demikian kira-kira, mari kita menjadi supporter yang elegan, yang saling menghormati, dan tidak justru menjatuhkan atau merendahkan negara kita sendiri. Demikian dari saya Rudi Cahyo, beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.